Menikahi Hot Om. Bab 101. Seulas senyuman tulus pun dilemparkan ke arah Widya. Memang semenyenangkan itu masa mudanya. Sebab, memang keluarganya memang keluarga berada. Ia tidak pernah kekurangan apapun dalam hidupnya. Masa kecil sampai masa muda ia habiskan dengan warna hidup yang ceria. Jauh berbeda dengan Widya. Lalu, bagaimana dengan cerita masa jalumu waktu kecil, Nduk? Pasti sangat menyenangkan juga ya. Perlahan, senyuman yang terukit indah itu memudar. Berganti dengan senyuman canggung. Ia langsung mengingat masa-masa sakitnya. Masa kecil Widya juga menyenangkan, yang Mama mendidik Widya dengan keras. Sedari kecil Widya udah bisa mandiri. Sungguh, Widya tidak ingin mengenang kembali masa kecilnya yang hanya berisi tentang kesakitan. Ibunya sudah berubah sekarang, ia ingin menutup kenangan itu rapat-rapat agar lukanya tidak menganga lagi. Lalu Eyang, kapan rencananya Eyang mau reunian sama Eyang Wiguna dan Eyang Broto? Widya berusaha keras untuk mengalihkan pembicaraan itu. Ia tidak ingin tenggelam dalam masa lalunya. Ah, nanti Eyang telepon, ya. Dalam beberapa hari ini. Atau, bisa jadi dalam minggu ini. Nanti Eyang suruh mereka ajak cucu-cucu mereka juga biar rame seperti biasa. Ada Abimanyu dan juga Arjuna. Mereka biasanya menemani Eyang-Eyang mereka kalau sedang reunian dengan Eyang. Biasanya Eyang juga bawa Mahesa, biar semua yang kumpul laki-laki. Tapi nggak apa-apa, sesekali Eyang bawa cucu perempuan Eyang. Pasti mereka juga mau berteman dengan kamu. Makasih Eyang. Malam menjelang. Semua sudah berada di kamarnya masing-masing. Begitu juga dengan Jingga. Di kamarnya, perempuan itu ditemani dengan Eyang Sasmita dan putrinya, Rahmita untuk bersiap-siap menunggu Mahesa. Nah, Jingga. Nanti sambut suamimu dengan senyuman, ucap Eyang Sasmita sambil menata rambut panjang Jingga yang sudah dibuat bergelombang oleh Rahmita. Bagaimanapun nanti dia memperlakukan kamu harus tetap berusaha untuk lembut. Jangan membantah atau membangkang ucapannya. Kamu pasti tahu, Mahesa tidak suka dengan perempuan yang pelawan. Jingga menatap pantulan dirinya di depan kaca. Gaun super tipis dan jubah renda yang bahkan tidak menutupi apapun membuatnya malu setengah mati. Tapi Eyang Sasmita dan Rahmita tetap ingin menyiapkan malam pertama untuknya dengan Mahesa. Sedari sore ia masuk ke dalam kamar pengantin, ia sudah disuruh berendam di air hangat yang sudah dicampuri dengan berbagai minyak aromaterapi. Tubuhnya bahkan diluluri dan dipijat sedemikian rupa oleh terapis yang sengaja dipanggilkan khusus untuknya. Sekarang, hanya tinggal penyelesaiannya. Tubuh rampingnya sudah semerbak wangi. Gaun berwarna merah menyala itu membuat kulit putihnya bersinar terang. Lelaki manapun seharusnya tidak akan bisa mengelak pesonanya. Pengecualian bagi Mahesa. Suaminya itu saat ini sudah terlanjur membencinya. Berusahalah untuk meluluhkan hatinya kembali seperti dulu, Jingga. Segera dapatkan dia dan berikan kami cucu. Dengan begitu, anakmu Cila bisa terselamatkan, dan kami akan bahagia mendapatkan anggota keluarga baru. Gugup. Hanya itu yang bisa Jingga rasakan. Eyang Sasmita sangat enteng berkata demikian seolah tidak ada beban yang ditanggungnya. Padahal sedari tadi, ia memikirkan bagaimana keadaan Widya. Madunya itu pasti sedang sedih saat ini. Ya, sudah. Eyang mau cari Mahesa dulu. Eyang harus memastikan dia masuk ke kamar kamu, bukan ke kamar istrinya yang itu. Ayo Rahmita. Cari keponakanmu. Lia, Bu. Oh ruang keluarga, Ma, di mana Om Mahesa? Tanya Bagas yang baru saja datang. Loh, Bagas, Laivia. Kapan kalian sampai? Kok nggak ngabarin kalau udah di Jakarta? Ya, Bagas dan Laivia memang sedang berada di Jogja sebab Bagas harus menyelesaikan pendidikan spesialisnya di kota pelajar itu.
Juga dengan Laivia yang mempersiapkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Kakak beradik sepupu itu langsung terbang ke Jakarta begitu mendengar paman mereka menikah lagi dengan Jingga. Mendesak, Bude. Kami dengar berita yang nggak enak. Laivia langsung menunjukkan galeri ponselnya yang berisi dengan foto akad Mahesa dengan Jingga pada Ranti. Kamu dapat dari mana, sayang? Nggak penting dari mana, Ma, sambar Bagas tidak sabar. Tolong kasih tahu Om Mahesa sekarang ada di mana. Apa ada di kamarnya? Ranti langsung panik bukan main. Ekspresi putranya yang tampak gusar membuatnya tidak tenang. Ommu ada di taman belakang, Bagas. Barusan Eyang dari sana manggil dia. Sebentar lagi paling juga masuk. Bagas sudah mengepalkan tangannya dengan begitu erat. Emosinya sudah meledak-ledak. Tanpa kata, ia pun memutar langkahnya menuju taman belakang. Mas, tungguin Laivia. Laivia langsung berlari mengejar kakak sepupunya itu. Para tetua yang merasa heran pun juga ikut beranjak dari duduknya. Bagas, ia bisa melihat punggung Mahesa dari kejauhan. Lelaki itu duduk di antara remangnya cahaya lampu kuning yang menyorot sekitar taman. Ia berjalan setengah berlari. Sungguh, emosinya sudah meledak-ledak tidak bisa ia tahan. Mas, seru Laivia cemas bukan main. Selama di pesawat, kakak sepupunya itu terlihat gusar memikirkan Widya. Juga emosi bukan main melihat foto yang entah siapa pengirimnya itu. Mas Bagas, tungguin ih. Mas Bagas jangan gegabah. Mas Bagas mau ngapain? Ketika berhasil meraih lengan Bagas, Laivia berusaha menghentikan langkah Bagas. Mas mau ngapain? Mas mau berantem sama Om Mahesa. Duh, Mas. Jangan. Mas bukan tandingannya Om Mahesa. Patah tulang yang ada Mas nanti Mas. Bagas berdecak keras. Biar aja, Liv. Yang penting Mas bisa lega dulu ngehajar dia. Mas bener-bener nggak rela apapun alasannya. Ini udah nggak bener. Cek. Mas. Laivia tetap berusaha menahan. Semua terjadi pasti ada alasannya Mas. Om Mahesa pasti juga serba sulit di sini. Tanya baik-baik dulu. Jangan langsung emosi. Nggak bisa, Liv. Mas udah terlanjur emosi. Widya pasti hancur sekarang. Bagas langsung menyentak tangan Laivia dengan keras. Udah lepasin. Jangan ikutin Mas. Kamu tahu gimana tadi raut wajahnya Widya di foto itu kan? Dia berusaha senyum padahal hatinya nggak karu-karuan. Mas tahu gimana dia? Dia paling pinter berkamuflase sama kesedihannya. Mas nggak mau dia digutuin sama seseorang yang bahkan orang itu harus kita hormati sekalipun. Bagas kembali mengayunkan langkahnya menuju Mahesa dengan tidak sabar. Sesampainya di sana, ia langsung meraih kerah kemeja Mahesa dan menyentak tubuh tinggi pamannya tersebut hingga berdiri. Untung saja mereka sama tingginya, hanya berbeda Mahesa lebih berisi dan lihat dibandingkan dengan Bagas yang lebih kurus darinya. Mahesa hanya diam. Ditatapnya Bagas yang menatapnya dengan nyalang. Maksudnya apa ini, Om? Tanya lelaki 27 tahun tersebut. Kenapa Om lakuin ini sama Widya? Bagas udah diem dari kemarin. Bagas udah coba buat ngalah sama Om. Tapi kenapa begini jadinya? Kenapa? Hah. Mahesa hanya diam saja menghadapi kemarahan Bagas. Ia bahkan tidak punya jawabannya. Kenapa diem, Om? Kemana Mahesa Hans Perdana yang teguh sama pendiriannya? Kenapa jadi kayak gini? Kenapa? Para keluarga dari kejauhan sudah tergopoh-gopoh berlari menuju Bagas dan Mahesa. Namun langkah mereka terlambat saat Bagas sudah melayangkan hantaman di rahang lelaki yang selama ini jadi penutan keluarga tersebut. Tidak hanya sekali, Bagas melayangkan pukulan untuk yang kedua kalinya. Sudut bibir Mahesa bahkan sudah mengeluarkan darah. Perut suami Widya itu pun juga menjadi sasaran kemarahan Bagas.
Mahesa sampai terpental ke belakang dan membiarkan keponakannya itu menghajar sesukanya. Kenapa Om gak balas? Hah? Seru Bagas kembali melayangkan pukulannya di wajah Mahesa. Kemana Mahesa yang sok tangguh itu? Apa cuma kayak gini akhirnya Om memperjuangkan Widya? Kenapa? Kenapa? Mahesa sudah terbatuk-batuk sebab Bagas kembali menendang perutnya. Ia terkapar di atas rumput tanpa melakukan perlawanan sedikitpun. Dan sebagai lelaki Bagas tahu, itu adalah titik terendah Mahesa hingga membiarkan orang lain melukainya. Ia bahkan sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri. Astaga, Bagas. Kamu apa-apaan? Seru Ranti saat melihat sang putra seperti orang kesetanan. Kenapa kamu hajar Om Mahesa segitunya? Banci memang perlu dihajar, Ma. Plak. Bagas merasakan tamparan yang amat keras di wajahnya. Ia melihat sosok yang melayangkan tangan pada wajahnya. Eyang Sasmitalah orangnya. Nggak tahu adab kamu, Bagas. Kenapa datang-datang bikin kekacauan? Mahesa itu om kamu. Adik dari ibu kamu. Kenapa begitu kurang ajarnya kamu menghajar paklikmu sendiri? Bagas mengeraskan rahangnya. Apa urusan Eyang di sini? Tanya Bagas sinis. Kenapa selalu ikut campur? Urusan keluarga Eyang Sastro. Kenapa malah menetap di sini? Kenapa Eyang nggak pulang ke Jogja? Eyang mau jadi parasit kayak dulu. Plak. Ramita yang kini melayangkan tamparannya pada Bagas. Jaga ucapanmu itu, Bagas. Selama ini kamu diterima dengan baik di rumah Bulik. Jangan kurang ajar. Minta maaf sama Eyang kamu. Cepat. Enggak. Seru Bagas menolak dengan keras. Enggak akan Bagas minta maaf sama manusia provokator macam Eyang. Pasti kekacauan ini juga ada andil Eyang, kan? Pasti Eyang yang udah bikin keluarga ini jadi. Plak. Tamparan itu kembali dilayangkan oleh Rahmita. Cukup, Bagas. Eyang Sasmita mencoba melerai. Sudah Rahmita, ayo kita bantu Mahesa ke kamarnya. Biar Bagas diurus sama ibu dan neneknya. Indah, urus cucumu itu. Eyang Sasmita langsung menuju Mahesa yang sudah dibantu duduk oleh Mama Indah dan Ranti. Tapi, Bulik. Sudah, ndak usah bantah Bulik. Nasehatin si Bagas itu biar kelakuannya bener. Kalian ini bagaimana? Ngurus satu cucu laki-laki saja nggak becus. Ajari dia tata krama biar tahu apa itu sopan santun sama yang lebih tua. Eyang Sasmita dan Rahmita langsung membantu Mahesa dan memapah lelaki itu menuju ke kamar jingga. Bagas hendak kembali melawan ucapan pedas dua wanita yang dia anggap sebagai benalu itu, namun ditahan sekuat tenaga oleh Mama Indah dan Ranti. Sudah, Bagas. Masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Om kamu menikah lagi dengan jingga itu punya tujuan lain. Cila itu butuh sel punca dengan cepat. Kamu pasti tahu prosedurnya. Harus kakak adik kandung yang punya presentasi tinggi buat donor. Kedua tangan Bagas langsung terkepal sangat erat di samping tubuhnya ketika mendengar alasan itu. Sebagai orang medis yang mengambil spesialisasi onkologi, ia tahu benar apa itu maksudnya. Orang tua memang belum tentu bisa menjadi donor untuk anaknya dalam masalah ini, yang paling besar peluangnya memang adik kakak kandung. Kamar jingga. Jingga. Tok tok tok. Buka pintunya. Ini Eyang. Tidak butuh waktu lama pintu kamar itu terbuka. Menyembulkan sedikit kepala jingga sebab tidak mungkin perempuan itu keluar dengan penampilan seperti sekarang. Ada apa Eyang? Ayo, bantu suamimu. Obati dia. Jingga membuka lebar pintunya. Membiarkan Eyang Sasmita, Rahmita memapah Mahesa masuk ke dalam kamar. Lelaki itu langsung diletakkan di atas tempat tidur tanpa penolakan sedikitpun. Bagas abis ngamuk dan mukulin Mahesa sampai babak belur begini. Dari dulu mereka berdua memang nggak pernah akur. Kamu urus suami kamu itu. Obati dia. Jangan sampai istrinya yang itu tahu, dia bisa ganggu kalian nanti.
Jingga hanya bisa mengiyakan perintah itu. Setelahnya kembali menutup pintu setelah dua orang tersebut pergi. Segera Jingga bergegas melihat keadaan suaminya. Lah sampai ngilu melihat sudut bibir lelaki itu sampai robek. Tidak ingin membuat luka lelaki itu infeksi, Jingga segera mengambil air hangat yang ia tampung dari kamar mandi lalu mengambil washcloth dari lemari. Mas, Jingga bersihin ya. Mahesa berusaha mendudukkan tubuhnya dengan susah payah. Dan Jingga pun buru-buru membantunya. Hati-hati, Mas. Semerbak harum langsung menguar saat Jingga mendekat. Aroma yang benar-benar mirip dengan istrinya, Widya. Jantung Mahesa langsung berdetak kencang, memastikan bahwa dia tidak salah orang. Lapun menajamkan inderanya yang sempat buram, dan malah melihat Jingga di hadapannya dengan penampilan yang membuatnya menggeram. Jangan mencoba untuk menggantikan posisinya, Jingga. Kamu tidak akan pernah bisa. Dek. Kata-kata yang begitu tajam itu langsung membuat hati Jingga terkoyak. Hatinya terasa sangat sakit. Terlebih mendengar kalimat yang selanjutnya dilontarkan oleh lelaki itu. Tanpa busana sekalipun, aku tidak akan menyentuhmu. Air mata Jingga langsung bercucuran. Ia tidak sanggup mendengar untaian kalimat menyakitkan tersebut. Namun ia berusaha untuk tegar, ingat akan nasihat Eyang Sasmita. Apapun yang dilakukan oleh Mahesa, ia tidak boleh melakukan perlawanan. Segera ia menghapus buliran bening tersebut, dan mengambil washcloth yang tadi ia taruh di atas meja dan hendak membersihkan luka di sudut bibir suaminya. Jingga bersihin dulu lukanya, Mas. Biar nggak infeksi. 7. Kamar Widya. Widya terus saja menangis di dalam kamarnya. Ia duduk memeluk lutut di atas lantai sambil bersandar di badan tempat tidur. Dadanya terasa sangat sesak. Pundaknya pikirannya meracau kemana-mana. Sudah selarut ini suaminya tidak ada bersamanya, jelas lelaki itu sedang bersama istri barunya. Pikiran-pikiran tentang malam pertama sepasang pengantin baru mau tidak mau berjejal dalam otaknya. Ia benar-benar merasakan kesakitan itu. Dalam benaknya saat ini berpikir, pasti suaminya sedang menghabiskan malam dengan memadu kasih bersama istri barunya. Wanita gila mana yang tidak merasakan sakit saat membayangkan suaminya bercinta dengan perempuan lain. Ia bahkan sudah benar-benar frustasi. Ia tengah meminum racun dengan tangannya sendiri. Lama tenggelam dengan kesedihannya sendiri, tubuhnya tiba-tiba tersentak ketika pintu yang tidak ia kunci terbuka. Masih berada di posisinya, Widya menyaksikan tubuh itu melangkah mendekatinya. Sayang. Brak. Suara pintu yang ditutup itu berdebam kencang. Sosok tinggi gagah yang berjalan sambil memegangi perutnya di antara temaramnya cahaya itu bergerak semakin mendekati Widya. Sayang. Widya masih tidak bergeming. Ia yakin kalau ia sedang berhalusinasi. Otaknya pasti sedang tidak waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin jika sosok itu adalah sosok yang begitu ia rindukan. Pasti bukan sebab dia sedang berada di dalam pelukan wanita lain. Sayang. Bro. Sosok itu akhirnya duduk bersimpuh di hadapannya, menarik tubuhnya dan memeluknya begitu saja. Sayang. Kewarasan Widya masih belum terkumpul. Pikirannya masih melayang pergi entah kemana. Hingga bahkan ia tidak bisa membedakan sentuhan ini nyata atau hanya delusinya. Mas nggak sanggup, tolong jangan siksa Mas begini. Pelukan itu terasa semakin mengerat. Widya baru tersadar saat aroma khas dari sang suami menyeruak inderanya. Air matanya langsung bercucuran. Meluncur bebas dari hal yang menahannya. Rupanya, pelukan itu adalah nyata. Ternyata, raga yang merengkuhnya itu bukan halusinasinya. Mas Hicks. Tubuh Widya langsung bergetar hebat. Ia balas dekapan itu. Ia eratkan tangannya seolah tidak ingin kehilangan. Ia menangis sejadi-jadinya mengeluarkan kesakitannya. Karena sungguh,
Jujur saja ia tidak rela. Tentu saja ia tidak rela. Maafin Widya, Mas. Akhirnya, dua orang yang saling mencintai itu saling memeluk dalam kesakitannya masing-masing. Mencoba saling menguatkan walau tidak tahu apa yang akan mereka hadapi ke depan. Untuk saat ini, rasanya sudah cukup. Sangat cukup karena mereka hanya butuh berdua. Ringis Mahesa saat siku Widya tidak sengaja mengenai tulang rusuknya. Ia merintih sebab pukulan yang Bagas layangkan masih meninggalkan nyeri bahkan memar. Mendengar rintihan tersebut tentu membuat Widya langsung tidak tenang. Ia langsung mengurai pelukannya dan melihat keadaan suaminya. "Perut Mas sakit?" tanya Widya seraya mengusap air matanya sembarangan. "Iya." "Ya ampun, di sebelah mana, Mas?" tanya Widya panik bukan main. Namun anehnya tindakan perempuan itu membuat Mahesa dapat mengulas senyumnya. Ia suka istrinya mengkhawatirkannya. Itu cukup menunjukkan bahwa gadisnya itu masih begitu memperdulikannya. "Kok malah senyum? Di mana sakitnya, Mas? Coba Widya lihat." Sebelah tangan Mahesa langsung menyentuh rahang Widya dan mengusap pipi halus itu. "Udah hilang sakitnya, sayang. Beneran hilang begitu lihat kamu." Widya langsung menghela napasnya pelan. Selalu saja suaminya ini bersikap seperti itu. Gemas, ia pun menangkup rahang Mahesa berniat ingin mengusap wajah lelaki itu. "Bisa aja suami aku." Kembali Mahesa merintih. Widya yang keheranan pun menajamkan matanya dengan seksama.